5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati sedanten keluarga besar Kiai Jazuli, wabil khusus wonten Kiai Haji Nurul Huda, sedanten Nyai Bab, wonten Mbah Kawula Nyai Jamilah, sedanten mawon ingkang kula hormati wonten Gus Andim. Kula namung memastikan bahwa boten enten kitab ingkang berkahi Indonesia kados Alfiyah teng bab nahwu. Terus riyen dulu Alfiyah itu yang terkenal itu dibawa diantaranya Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat. Kemudian wonten istilah Alfiyah Kiai Jazuli. Terus Mbah Mun sering cerita dulu Mbah Khim, pamanipun beliau itu mondok teng Lirboyo kalian Mbah Maimun. Gara-gara kesemsem Alfiyah ala Gus Ali yang dari Kiai Jazuli, terus Mbah Khim itu mondok teng Peloso. Ya mondok teng mriki. Terus kula secara sanad di antara mbah guru kula selain Mbah Karim ya Kiai Jazuli. Kemudian Mbah Maimun itu di antarane ngaos tafsir teng Sayyid Alawi, abaipun Sayyid Muhammad. Dan ini menjadi rentetan kewajiban keilmuan. Terus Imam Sibawayh ini kula cerita nahwu, cerita Alfiyah. Imam Sibawayh itu kalau baca kitab itu sebelum kagum sama makna itu kagum sama penggunaan varian bahasa Arab. Misalipun mayyar tadda berarti bil idgham, posisi jazm. Tapi sebagian ayat wa mayyar tadid, sehingga teori jazmin wa syibhil jazmi takhirun kufi sama-sama pernah dipakai Al-Quran. Jadi ku wonten ayat mayyar tadda minkum, tapi kemudian ada wa mayyar tadid. Dan itu bagi peneliti lughat itu kagum betul sama Quran, karena semua varian yang sah menurut bahasa Arab itu dipakai oleh Quran. Ada lagi misalnya bentuk jamak. Jamak kafirun pakai mudzakkar salim, kufar pakai jamak taksir. Juga kata Alfiyah wa sya'a nahwu kamilin wa kamalah. Quran pakai ulaika humul kafarotul fajarah, kafir kafaroh, fajirin fajarah, yaitu wa sya'a nahwu kamilin wa kamalah. Dados niki monggo berkah Alfiyah niki dados solusi, dados keharusan bagi kita supaya orang itu tidak menafsirkan Quran sebelum malian bil arabiyah. Dia sangat menguasai bahasa Arab. Karena kalau kita belajar Alfiyah, belajar balaghah, walaupun matur Gusdah di antara kelebihan Kiai Jazuli itu semua fan diajarkan. Kula teng putih-putih sering memberi saran dan mengharuskan. Kalau cari ilmu itu sisi ekstrimnya itu dikaji. Nanti kelihatan semua ilmu itu fardu'ain, bukan fardu kifayah tapi fardu'ain. Kalau beri contoh misalnya sumum bukmun umyun. Summun itu sumum bukmun umyun. Itu kan orang kafir itu tidak bisa mendengar. Bukmun orang kafir itu tidak bisa ngomong. Umyun itu orang kafir itu buta. Padahal secara fisik mereka bisa mendengar, bisa melihat, bisa semuanya. Dan itu kalau nanti Quran itu diuji secara kenyataan, ternyata mereka bisa bicara, bisa mendengar, juga bisa ngomong. Tapi kalau kita ngaji balaghah, ngerti duduk perkaranya. Mereka dikatakan summun karena la yasma'unal haq, tidak mau mendengar kebenaran. Dikatakan bukmun la yatakallamuna bil haq, tidak bisa ngomong hak. Dikatakan umyun karena la yubsirunal haq, tidak melihat hak. Kemudian di balaghah diajarkan kalau tasbih, kalau orang ganteng biasa disebut anta kal badri, tapi kalau sudah ganteng banget disebut anta samsun, anta badrun. Sama di kebalikannya juga sama. Kalau terlalu nggak bener, bukan lagi kasumi tapi disebut sumum bukmun umyun.
Begitu juga di sakta. Saya berkali-kali cerita. Kalau Anda tahfidz, tadi saya dapat berita menyenangkan, pernah bulik saya Neng Hasna Putri Mbah Kula Bajajila khatam Quran. Saya senang sekali. Di antaranya misalnya sakta. Sakta itu kenapa harus ada? Dulu Imam Asy'ari pernah ditanya, kenapa ada sakta? Kata beliau, ada ayat atau dialog yang bahasa Arab itu tidak ada koma, tidak ada tanda kutip, sehingga solusinya ya sakta. Yaitu ketika orang kafir bangun dari kubur, mereka tanya, Mam ba'atsana min marqadina, siapa yang bangkitkan kami dari kubur? Terus ada al-mujawid, min jihadillah au bilisanil malaikah hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Jadi yang pertama adalah su'alul mustafid, penanya. Yang kedua adalah mujawid. Andaikan itu tidak disakta, maka betapa kacaunya. Memba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Itu menjadi kekacauan secara makna yang luar biasa, sehingga kemudian disakta. Memba'atsana min marqadina. Jawabannya apa? Hadza ma wa'adar rahman. Nah, hal-hal seperti ini juga terjadi lagi misalnya di awal Kahfi. Allah itu mensifati kitabnya yang agung. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Lan orang gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Kalau dibaca langsung qayyiman itu bisa ada tasallutul amil pada qayyiman. Wa lam yaj'al lahu qayyiman itu fatal betul. Allah tidak bikin bengkok juga enggak bikin lurus. Tapi berkahnya sakta itu menjadi natijah. Allah itu tidak bikin Quran itu bengkok, diam, tidak bengkok itu apa? Lurus. Nah, itu makanya butuh sakta. Jadi saya berkali-kali mencontohkan, cung, saya jangan berikan sate, pecel, rawon, itu semuanya dilarang. Tapi kalau sakta, cung, saya jangan berikan sate, jeda, pecel. Itu artinya jangan berikan sate tapi nopo? Pecel. Nah, ilmu-ilmu yang talaqti min afahil masyayikh, kalau belum tahu hikmahnya atau illatul hukmi, paling tidak kamu sudah benar bahwa setiap baca ini sakta secara riwayat. Nanti Anda akan lebih detail kalau menguasai diroyah. Makanya kalau di masa saya sarang sering diajarkan qaddimid diroyah ala riwayah. Setelah dikaji, memang sakta ini satu keharusan. Karena kalau tidak ada sakta, bisa maknanya juga dikaji. Begitu seterusnya di bab-bab nahwu. Nahwu itu terkenal kan, dulu ada orang terkenalnya Abdul Aswad Abdul Ali itu sama putrinya melihat bintang, terus kagum bilang ma ahsanus samai. Karena redaksi ini menjadi istifham, abahnya menjawab nujumuha, ya bintangnya. Kata anaknya, innama aradtu bidzalika ta'ajjub, saya ini kagum. Oh, harusnya kamu baca ma ahsanas samaa, bukan ma ahsanus samai tapi ma ahsanas samaa. Semenjak itu terus mulai kepikiran nulis nahwu. Ada yang lebih fatal dari cerita itu. Ada seseorang yang terus gak mau sholat, jadi ateis. Gara-gara baca ayat innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, dia baca jer. Kalau Allah sama Rasulnya saja tidak ngurus, apalagi sama kita. Allah itu terbebas, gak urusan dengan orang musyrik, wa rasulih juga gak ngurus Rasulnya. Kalau sama Rasul saja tidak ngurus, apalagi sama kita. Sama Sayyidina Ali dibenarkan, yang benar bacanya itu wa rasuluh. Allah bari minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidan, Rasulnya juga bari'un aidan. Nah, hal-hal seperti ini tuh menjadikan kita akan mutafakih, akan mengkaji fikih secara serius dengan cara mengkaji bahasa Arab secara serius. Tanpa itu kita tidak bisa mengartikan Quran. Kemudian Alfiyah sebagai karangan, ini saya cerita sedikit. Saya juga sering mengkaji Alfiyah. Alfiyah sebagai karangan itu ya ada dengan tanda petik, ada pemberontakan, ada kritik. Kritik ini penting karena istiqmalul Arab itu tidak bisa diwadahi hanya ala madzhab Sibawayh. Sehingga meskipun Sibawayh ini orang yang paling top di dunia nahwu, tetap saja ada kritikus-kritikus nahwu yang tidak sependapat dengan beliau. Makanya di Alfiyah ada misalnya kadza kafiltani hiwati shola akhtaru wairi ikhtaro infisola.
Ada wa'audu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafdin laziman bajuila. Terus beliau bilang walisa inti laziman. Ada lagi wasaf halima biharfin jurrokot abau. Nah, wala amna'uhu faqat warok. Itu jelas beliau menantang jumhur. Beliau jelas cerita abau, semuanya menolak. Tapi wala amna'uhu menurut saya tidak masalah. Wa autu khafidin juga sama, kata normalnya kan maror tubika wa bizaidin, tapi kata beliau boleh maror tubika wa zaidin. Kata beliau wali sa'in dilaziman itlat atat fin nazmi wan nasri sahihi musbatan. Dan itu akhirnya menunjukkan beliau itu alim bil qiraati sab'i, dengan qiraat sab'ah. Ya, baca yang benar itu bil qiraati sab'i karena qiraah itu muannas, sehingga di adat kalau muannas justru taknya apa? Dibuang. Jadi salah satan kita ikut lil asroh di adima ahaduhu mudzakkara terus fitid dijarid. Jadi yang benar tuh fil qiraatis sab'i. Ya tapi yang sering orang bilang qiraah napa? Sab'a. Nggih boten napa-napa niku dadi bahasa Indonesia wonten mawon terus ditakwil. Sebenarnya kalau secara fanatik kalau maksudnya itu muannas justru tambah napa? Tak. Makanya kalau di nahwu itu fil qiraatis sab'i bukan fil qiraatis sab'a. Tapi karena itu sudah jadi bahasa Indonesia ya sudah lah kan. Kayak kita kalau di kampung itu wis tahiyat awal. Ape pinter kancane goblok. Ape goblok kok kiai tahiyat kok awal, mesti tahiyat pula. Jadi enak goblok bareng ngoten mawon. Karena kalau sering matur teng Mbah Kausar. Pertama korban itu loh, sesuai abai gitu, digojlok. Semoga kapan-kapan lebih berakhlak. Mbah Kulon. Cerita, tapi tanggalnya nggak jelas. Kok bilang itu kapan? Kita bisa persiapan. Nabi nggak jawab. Yang mulai dulu analis itu banyak. Nabi ketika jawab, ada yang sahabat bilang lam yasma, falam yujib. Nabi nggak dengar maka nggak jawab. Yang satu bilang sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar tapi nggak berkenan karena pas khutbah kok di jeda ada pertanyaan. Tapi lama-lama Nabi tanya, manis sa'il. Yang tanya tadi siapa? Diulang lagi sama Arabi tadi. Mata sa'ah. Terus Nabi tanya, ma'at tattalah. Andai kan tahu kapan kiamat, yang kamu persiapkan apa? Fawa wa ma'at tattalah kabira sholatin wala kada wa kada. Walakin uhibbuka. Saya tidak menyiapkan banyak sholat, tidak menyiapkan banyak zakat, tapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Terus kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Sebagai riwayat almar'u ma'aman ahab. Itu satu masjid senang semua. Karena mereka tahu kita tidak mungkin ngamal kayak Rasulullah, tapi kita akan bersama Rasulullah karena mencintai Rasul. Itu satu peristiwa yang awalnya mangkal karena ada orang nggak sopan ini. Tapi menjadi berkah semuanya hafal. Itu juga barokahnya orang salah. Mulane nak sampean maca kitab salah, di salah sing barokah. Boten karena barokah salah niku terus ketok murid. Kula riyen di kanca niku gobloke ra karuan. Sampai kula mangkel. Gus ngaji aja pinter-pinter, gak sopan nyanyi Mbah Mun. Terus nak goblok kan gak nyanyi gurune dadi. Saya ini goblok ini amdan bukan sahuan kan. Karena Mbah Mun pinter, masa murid ikut pinter mboten napa? Sopan. Jadi maksud kula niku nak sampean pinter nggih ben dadi bangga pondok Al-Falah. Nak goblok ya niati tawadhu. Gus Kausar potongane mau disaingi ngoten. Terus kabeh niku saya. Karena ciri utama iman itu qadar khairihi wa syarrihi. Kula niku nate ngisi mujid yang medhit iku patah sing janggal. Kula niku wong medhit nggih seneng, mbek wong lomo ya seneng. Kok saged Gus? Nak lomo untuk dhuwit ya nek digowo ta apa lah jenenge dhuwit. Nak wong medhit iku wis seneng. Mboten njaluk swarga. Kadang wong lomo 100.000 yo swarga. 200.000 yo anake pinter apal alfiah apal Quran. 100.000 jaluk nopo. Artinya gini, kita ini kan nanti takut hisab. Kalau nggak ada orang yang ngasih kita ini nggak akan dihisab. Karena yang ngasih itu ya ono kompensasi nih. Apalagi politikus, nak ngekei gak dituruti karepe niku dihitung. Maksudnya niku nak entuk duit ya barokah, kena wis sedekah. Nak ra entuk duit ya barokah, boten enten napa hisab. Itu harus diperkuat supaya kita jadi kiai itu pede. Mau dawuh Gus Dan niku Mbah Jazuli iku pede. Kula nate diceritani beliau sowan Pak Hamid. Ini kan sinten? Kula Jazuli. Lah nek sing kiai teng Kediri sinten? Kula. Masyhur cerita iki Jazuli. Terus dadi kiai itu sing pede. Dawuh bapak kula kaya ngoten.
Kon ngimami masjid ra gelem, kon mulang ra gelem, nek ono salah komen. Iku ra tawadhu, mau tanggung jawab. Jadi kadang-kadang orang itu gayanya tawadhu, tapi prakteknya enggak mau nopo? Tanggung nopo? Tapi kalau suwun belajar alfiah sing tanah-tanah, terus kritik-kritik tentang alfiah juga dikaji karena kritik ini awal menjadi ilmu itu cukup untuk melihat varian bahasa Arab. Saya beri contoh terakhir. Normalnya hamzah di lafaz naba itu diganti ya. Naba yang bau nabaan. Tapi Imam Nafi itu tetap selalu baca ya ayyuhan nabi wan nabiin. Tapi barokahnya Imam Nafi baca ya ayyuhan nabiu, wong sing nyeritakno hukume Allah. Orang tahu kalau nabiyun itu yaknya itu bukan karena nakis selam, tapi yaknya itu badalun anil apa? Hamzah. Buktinya di fiilnya tetap hamzah. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Amma yatasaalun anin nabail azim. Itu jelas pakai hamzah, berarti mahmuslam. Tapi orang Quraisy gak suka hamzah. Wa Quraisyun lam yuhammis. Ada yang baca wa Quraisyun lam yuhammis. Seperti lazimnya muannas yang tidak hakiki itu boleh tak boleh enggak. Itu ada orang Tamil, itu kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah. Orang yang menceritakan ketentuan Allah. Terus kata Nabi, ana Quraisy. Saya ini orang Quraisy, jadi kalau baca ya Nabi Allah. Nah nanti setelah Anda belajar qiraah sab'ah atau qiraah al-qiraatus sab'u tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan itu tidak ada maknanya. Yang dimaksud Allah adalah walam yakul lahu kuf'an ahad. Allah itu tidak ada yang menyamai seperti di bab kafaah. Itu mahmuslam. Tapi di takhfif menjadi wawunya diganti apa? Apa hamzahnya diganti apa? Waw. Sehingga tetap ada qiraah walam yakul lahu kuf'an ahad. Qiraah kita walam yakul lahu kufuwan. Begitu juga lafaz yastahzi'u. Orang kafir itu kalau dengar adzan atau dengar sholat ittakhadhu huzwa wala iba. Pakai wawu huzwa. Tapi nanti di fiilnya Allahu yastahzi'u bi. Nah ini pentingnya ngaji. Saya mohon ngaji nahmunya ya jalan, ilalnya ya jalan. Karena ilal ini penting. Dulu Nabi ketika baca walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu sahabat kaget semua. Karena mereka tahu kalau yang dimaksud Nabi itu Quran saya mudahkan, apakah kamu bisa ingat? Mereka tahu kalau maknanya ingat itu pakai dal. Makanya sahabat antar mereka tanya, adalan amdalan. Tadi Nabi melafatkan dal apa dal? Semuanya bilang dalan. Nabi tadi jelas bacanya fahal mimud dakir. Akhirnya ditemukan ilal totaf di alin rudda istramut bagi fiddana wasdat wad dakir dalan bagi. Jadi zakaro ikut wazan ifta'ala menjadi apa? Iftakaro. Terus kena kok idza totaf di alin rudda istramut bagi. Kemudian apa? Dal diganti apa? Dal. Setelah diganti dal tak dihidupkan ke apa? Dal. Jadi fahal mimud. Niki bentuk tawadhu kula teng ya Ida teng sedanten teng nikmat sedanten teng Mbah Jamil. Mungkin niki barokah kula nggih mboten biasa fatwa tapi kula biasa kajian ilmiah. Mau pun didhawuhi ke arah kalian Gus Kausar. Muga-muga sing dawuhi saged nglakoni. Terus iki kula nu nek ana wong setor alfiah ije eling nek zaman mondok sarang wong setor kok ije eling berarti gak wong bener. Lah kok saged wis disetara gunune yo entek. Nek ijek eling berarti ijek iso. Ya tapi saya eling, kula ngantos saniki saya eling alfiah karena bagi saya itu penting ilmu itu. Karena tadi misalnya baca Mimud Dakir langsung napa totaf di alin rudda istramud bagi fidana wasdat wadarin dalan bagi sehingga tetap fahal Mimud Dakir ana ta ana sing eling. Bukan terus kita enggak pinter ganti. Oh ini yang bener dal, yang mananya ingat itu dal, bukan begitu. Asal usulnya dal karena jejer tak kemudian diganti apa? Dal, itu dalan bagi. Nggih, ngoten mawon ngapunten kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.